Mari saya lanjutkan pembahasan kita pada sore hari ini, yaitu tentang doktrin keselamatan Kristen. Saya lanjutkan, saya harap Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan khotbah yang tadi pagi supaya memperlengkapi, dan saya akan ulangi dan tambahkan. Kita buka Yakobus 2. Yakobus 2 ayat 14. Perikopnya berjudul iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ya, ini perlu dicatat. Faith without works is dead. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ayat 15. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Ya, jadi perlu saudara catat, setan itu percaya Tuhan Yesus. Ya, jadi orang yang percaya Tuhan Yesus sama seperti belum, jangan dijawab. Yang percaya Tuhan Yesus tapi tidak melakukan, ya, dalam perbuatannya, ya sama seperti setan. Ya. Ayat 20, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Ya. Pelan-pelan saudara perhatikan, ini saya baca penuh. Nanti saya jelaskan. Bukankah Abraham bapak kita, Bapak Ibu Saudara, Rasul Yakobus ini juga memakai perjanjian lama sebagai tolok ukur keselamatan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan doktrin keselamatan Kristen itu tidak memakai perjanjian lama, ini doktrin yang kurang tepat. Ya, jelas sama sekali saudara, tidak ada itu. Itu ngawur. Yakobus memakai contoh Abraham. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena apa? Perbuatan-perbuatannya. Ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. 22. Catat ini ya. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan apa? Perbuatan-perbuatan. Nah, ini yang benar. Iman itu bekerja sama dengan perbuatan. Atau saya juga mengatakan bahwa perbuatan itu adalah iman saudara. Karena iman tanpa perbuatan pada dasarnya kosong. Tidak ada gunanya. Tidak bisa membawa kita ke surga. Orang bisa tahu dirinya selamat itu karena dia melakukan iman itu. Tidak bisa orang ditanya, kamu tahu selamat, hanya pengetahuan, doktrin, ajaran, teori-teori daripada mungkin para teolog.
Bapak Ibu Saudara, kita tidak memakai teori teolog, tapi kita memakai teori Yakobus. Ya, Yakobus salvation. Nanti ada Petrus salvation. Saudara belajar semua. Di Yakobus ini dalam sekali, luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, perbuatan itu adalah iman kita. Jadi kalau kita nanti ketika Tuhan Yesus datang, dia mencari iman, yang Tuhan Yesus lihat perbuatan saudara. Ya, bukan teori saudara, katanya Pak Pendeta, percaya sama Tuhan Yesus pasti selamat. Loh, setan dia percaya. Tapi setan masuk mana? Neraka. Jadi percaya cukup? Tidak. Jadi kata percaya itu sebetulnya itu bekerja sama dengan perbuatan. Jadi kalau percaya tanpa perbuatan itu sama dengan omdong, omong doang. Nggak bisa. Jadi Bapak Ibu Saudara, janganlah kita ditipu keselamatan itu karena teori doktrin dari ajaran para teolog. Tidak bisa. Saudara akan tahu keselamatan karena perbuatanmu. Perbuatanmu yang menyelamatkan engkau. Katakan amin. Ini Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memang datang membawa kasih karunia. Ya, tetapi dia nanti akan datang kedua kali sebagai hakim yang dinilai bukan kasih karunianya tapi perbuatannya. Katakan amin yang ngerti. Semuanya di ending selalu di perbuatan. Tidak ada satupun yang bukan perbuatan. Tapi untuk percaya kepada Tuhan Yesus Anda butuh yang namanya grace. Anda butuh yang namanya kasih karunia. Ya, amin. Nah, Yakobus 2 tadi. Jadi Bapak Ibu Saudara ayat 22, kamu lihat bahwa iman bekerjasama dengan perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi iman menjadi sempurna. Bagaimana iman sempurna? Iman sempurna Anda yakin betul bahwa saudara adalah orang-orang yang layak menerima surga, layak memerintah bersama Tuhan Yesus, layak untuk naik bersama Tuhan Yesus. Sempurna. Nah, iman yang sempurna ini Bapak Ibu Saudara, ini iman yang berkuasa. Saudara akan sama seperti Tuhan Yesus, punya otoritas. Makanya kenapa iman saudara kenapa goyah terus? Karena perbuatanmu tidak ada, perbuatanmu tidak mendukung. Jangan saudara hanya ngomong, oh Pak, saya ini baik Pak, perbuatan baik. Loh, bukan cuman baik saudara. Sebagaimana tadi pagi saya katakan, ya, benih yang baik yang menghasilkan pohon yang baik dan buah yang baik. Iman itu benih. Kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus berarti imanmu Tuhan Yesus, maka menghasilkan pohon Tuhan Yesus dan buahnya Tuhan Yesus. Perbuatannya Tuhan Yesus. Pekerjaannya Tuhan Yesus. Kalau iman saudara dunia, pohonnya apa? Dunia. Buahnya apa? Dunia. Kalau iman saudara setan, ya, pohonnya apa? Setan. Buahnya setan. Semua yang dilakukan oleh iblis. Nah, kita itu iman kepada siapa? Tidak mungkin sumber air tawar mengeluarkan air asin. Tidak mungkin. Maka kita harus mengerti benar saudara doktrin keselamatan. Ya, siapa kita ini? Benih apa yang kita punya? Orang lihat saya, ya orang tahu. Ya, kulitnya putih. Mereka tahu. Mereka tanya, Bapak Manado ya? Tidak,
Indonesia saya. Tapi saya keturunan Chinese. Gak bisa dibohongi saudara. Saya keturunan Cina. Nenek moyang saya Cina. Gak tahu kalau ada bulenya atau Arabnya saya gak tahu. Karena om saya keriting sekali saudara. Keriting betul kayak Ahmad Albar itu loh. Dan hitam. Gitu. Mbah saya hitam. Dan mbah saya itu saya lihat bercampuran lah. Bercampuran dengan Jawa juga. Dan sekarang banyak campuran toh. Semua sudah campuran. Sudah mixer sekarang semua. Tapi saudara jelas kenapa orang bisa lihat saya orang Chinese. Ya jelas bapak orang keturunan Chinese. Oh enggak saya orang bule. Dari mana pak bulenya pak? Ya lek bule sopo? Bule sopo? Bule Siti ya. Manado masih banyak. Manado itu keturunan Chinese banyak. Dayak itu banyak keturunan Chinese gitu loh. Ya toh orang-orang Dayak. Kelihatan. Kenapa kok bisa lihat? Dia benihnya. Makanya yang nampak pohon itu pohon siapa? Itu doktrin keselamatan yang benar. Loh kalau modelmu ini aja enggak model sama sekali rohani, mukamu enggak ada muka gereja, kok ngomong masuk surga itu bagaimana? Haleluya. Loh enggak ada mukamu itu muka kain. Wong pedagang kain kamu. Pedagang emas, mukamu itu emas. Pedagang apa? Yang lain coba sebutkan. Gitu loh saudara. Pohon mangga yang keluarnya ya buahnya ya mangga. Tidak bisa Anda alasan di hadapan Tuhan Yesus. Loh, pohon saya anggur. Loh, tapi buahmu kok nangka? Tidak bisa. Buahmu juga harus anggur. Nah kita mesti sadar. Katakan sama saya sadar. Teori keselamatan itu bukan knowledge, pengetahuan. Tapi kehidupan keselamatan. Lihat toh hidupmu itu loh. Keluyuran terus, gak pernah ke gereja, gak peduli atas apa yang ada di gereja. Ya jangan ngomong lah kalau kamu itu Kristen. Haleluya. Jangan ngomong lah, udahlah ngomong gak beragama gitulah. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Mungkin? Tidak mungkin. Adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Jadi kekristenan itu tidak sembarangan. Tuhan tahu kok siapa yang Kristen dan bukan. Tuhan Yesus gak perlu ngelihat KTP saudara. Dia lihat aktivitasmu apa. Loh saya dulu tukang potong rambut saudara. Aktivitas saya hampir 80% hidup saya motong kepala. Oh motong rambut. Bisa ngerti? Anda pedagang di pasar, hidupmu itu apa? Tuhan tahu kok. Ini yang kita enggak ngerti. Nah kalau 80% hidupmu hanya di pasar, ya kamu bukan orang Kristen. Politik lah, ayo wes ngomong politik sekarang. 80% hidupmu di politik, ya kamu bukan Kristen dong. Enggak bisa. Saudara harus tahu bahwa saudara adalah pohon Tuhan Yesus. Mau saudara di politik, mau di pasar, mau di mall, mau di... Saudara, orang bisa melihat kamu itu pohonnya Kristus. Makanya barang siapa yang percaya kepadaku, dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Coba saya tanya sama orang, siap gak mati hari ini? Belum siap pak, kenapa? Belum lakukan apa-apa. Loh awakmu bekerja terus pagi sampai siang belum? Lah belum melakukan pekerjaan Tuhan tuh. Lah iya. Ya toh? Loh kamu kok masih tenang aja? Kok enggak cepat lakukan pekerjaan Tuhan? Ya pak nanti. Jantung mandek baru Anda tahu. Dan Anda enggak masuk surga. Orang yang tidak melakukan pekerjaannya Tuhan Yesus tidak masuk surga. Gitu loh. Jadi jangan diputar balikkan. Tidak bisa saudara. Kalau buah durian ya benihnya durian dan pohonnya durian. Nah ini penting sekali.
Saya lanjutkan sebentar ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Nah ini penting ya, ini penting. Jadi tanpa perbuatan, pekerjaan Tuhan, imanmu tidak akan sempurna. Contoh aja, saya Kristen nih, tahun 98 ketemu Tuhan. Sudah Kristen, ya sudah dibaptis selesai. Seluruh hidup saya hanya untuk motong rambut. Saya tidak pernah doa malam, saya tidak pernah pengajaran, saya tidak pernah ikut doa pagi, saya tidak pernah melakukan aktivitas rohani. Lihat saudara, apa yang terjadi? Saya tidak punya iman sempurna, bahkan iman saya mati. Saya seperti ini saudara, karena saya membangun tahun 98. Bukan dengan kegiatan jasmani, tapi kegiatan rohani. Menguasai hidup saya. Baru iman saya sempurna. Katakan amin. Kalau imanmu sempurna, maka engkau akan diberikan hikmat dari surga. Karena oleh iman kamu mengerti kebenaran. Orang yang tidak pernah punya perbuatan iman. Jadi iman itu menghasilkan perbuatan. Jati diri saudara menghasilkan pola hidup saudara. Anda orang mana? Orang Indonesia, saudara punya kehidupan dengan pola hidup orang Indonesia. Saudara orang Amerika, saudara punya pola hidup dengan kehidupan Amerika. Mereka punya culture, mereka punya adat istiadat, mereka punya budaya. Demikian juga dalam kekristenan. Saudara punya budaya yang baru. Amin. Saudara punya hidup yang baru. Dan saudara punya kegiatan pekerjaan yang baru, yaitu pekerjaan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saudara bukan lagi warga kerajaan dunia, tapi engkau warga kerajaan Allah. KTP-mu sudah surga. Lo bener enggak KTP surga? Ya dilihat sama Tuhan. Ngelihatnya apa? Surat baptis? Tidak. Perbuatanmu itu ngapain kamu? Kan lihat 24 jam tahu kok Tuhan, dilihat. Yang beurus siapa? Gitu. Loh tapi Pak saya enggak anu ya Pak. Enggak terlalu tertarik itu Pak saya. Ya pokoknya ke gereja. Anda mesti bertobat. Kejar Tuhan. Cari Tuhan. Ketemulah Tuhan Yesus. Enggak bisa sampai kamu menemukan benihmu benar. Nah ini banyak orang mau sempurna imannya. Hanya dengan baca Alkitab bisa sempurna enggak? Tidak bisa, harus dilakukan. Jadi kekristenan itu bukan doktrin saudara. Kekristenan itu kehidupan firman. Seperti tadi pagi saya katakan, kamu laki apa perempuan? Loh Bapak lihat saya apa? Laki. Ya sudah memang laki, iya ya. Pakai celana panjang. Laki itu tampilannya laki. Kalau dilihat suaranya didengar laki. Loh tapi bajunya pakai rok. Loh lah kamu laki apa perempuan? Ayo coba bingung gak? Perempuan ya begitu. Perempuan itu ya perempuan. Ya jelas ada tanda perempuannya itu ada. Bapak Ibu Saudara mesti mengerti tentang doktrin keselamatan yang benar itu ya ini. Dulu saya sebelum ketemu Tuhan Yesus, ya saya tidak punya perbuatan iman. Wong iman saya iman cap dolar. Iman saya iman cap uang yang merah itu. Biru, merah. Itu iman saya. Ya jelas perbuatan saya ya mengikuti iman saya. Yang ngerti katakan amin. Nah sekarang lihat iman saudara apa dulu dong. Kalau saudara tidak punya benih iman Kristus, ya kejaran Tuhan. Tidak usah ditipu lah. Tidak bisa ditipu kalung salib lah, ditipu KTP Kristen. Surat baptis itu loh tidak bisa nipu Tuhan. Katakan amin. Karena perbuatan iman itu perbuatan Kristus. Ya lihat Kristus itu melakukan apa. Yang dilakukan Tuhan Yesus adalah pekerjaan Allah.
pekerjaan Tuhan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Semua yang berhubungan dengan rohani, semua yang berhubungan dengan gereja. Makanya jangan gampang sekali-sekali ngomong, oh saya Pak, saya tidak terlibat dalam gereja. Oh Anda mati kamu. Kristus itu gereja kok. Kepala gereja siapa? Tuhan Yesus. Kita hadir bukan gedungnya. Saudara dan saya itu tubuhnya. Bagaimana orang bilang, udah Pak saya enggak gereja-gerejaan. Loh ya sudah, neraka-nerakaan kamu. Ya coba ya latihan neraka-nerakaan gitu loh, coba. Pasang api begitu ya. Supaya tahu neraka bagaimana. Simulasi neraka gitu loh, bikin. Jangan simulasi surga. Taman indah, enak. Siapa bilang begitu? Simulasi neraka, bikin buat anak-anak sekolah minggu, biar takut mereka. Sekarang enggak pernah neraka diceritakan. Oh anak-anak kecil enggak pernah takut sama neraka. Kecuali anak-anak yang dijanti, wedi kabeh. Takut anak-anak, ayo, daplek, neraka gue ya. Enggak mau om, yang baik. Siapa di sini yang mau masuk neraka, cepat angkat tangan. Aneh ya, kita itu ditanya, mau masuk neraka? Enggak mau Pak. Enggak ada yang angkat tangan, tapi perbuatanmu ke neraka. Tapi enggak mau masuk neraka, bebal enggak? Nah itu makanya surat Yakobus tadi kan ngomong ini. Ayat 20, hai manusia yang bebal, ya itu. Ditanya, kamu mau masuk neraka? Ya enggak Pak. Kenapa kok enggak ke gereja? Guyu dai. Tapi wedi neraka. Lu lak lucu ah. Kamu ikut pelayanan, bantu bikin gereja. Enggak ya Pak. Ya enggak sempat ya Pak. Ojo guyu kowe. Orang serius kok tertawa. Neraka itu serius. Iya Pak. Selalu kalau ngomong neraka kan tertawa. Padahal di neraka itu nangis Saudara. Teriak-teriak. Lah saya tanya neraka kok mesem Saudara. Yang jago toko terus mendeli toko terus mau masuk surga apa neraka? Ya surga Pak. Mau neraka? Enggak Pak. Tadi minggu sudah ke gereja minggu. Belum lah aku jangan ajar. Kan tertawa. Gampang ya? Aneh ya, saya lihat manusia itu bebal banget kok. Gitu loh. Ditanya mau masuk surga apa neraka? Surga. Sedangkan yang dia lakukan neraka. Disuruh masuk neraka enggak mau. Lah karepe dhewe ta. Haleluya. Ngerti? Jadi jangan asal bunyi, asbun. Kamu tahu kok kamu masuk mana. Enggak usah tanya pendeta. Enggak usah. Kamu tahu kamu dari pohon apa. Saudara suka meso, saudara suka ngumpat orang. Kamu tahu kok benihnya mana. Udah enggak usah teori. Tuhan itu lo gak percaya sama kamu. Ini saya ngomong begini itu bukan nuduh saudara loh ya. Cuman saya itu kasih pengertian. Jangan ada kayak gitu loh. Supaya saudara ngerti. Aku tiap hari kok mesoan ya, apa ya. Meso tahu ngomongnya kotor, ngumpat. Kenapa saya kok begini ya? Ya lihat benihmu siapa. Lihat benihmu Kristus ya enggak gitu. Bisa mengerti. Hai manusia bebal, itu dikatakan bebal. Ayat 23, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai apa? Kebenaran. Kenapa? Karena Abraham melakukan imannya. Karena Abraham dibenarkan karena perbuatannya. Jadi kalau yang gampang teori nih, yang suka teori-teori itu. Saudara mau nyodorkan teori siapa di hadapan Tuhan Yesus? Makanya ketika Adam berbuat dosa, Allah berjalan di Taman Eden. Dia tanya, Adam di mana kamu? Kenapa kok keluar? Di mana kamu? Loh padahal Tuhan kan tahu saudara. Karena Adam mulai keluar daripada hadirat Tuhan. Keluar daripada imannya, perbuatannya yang membuat itu. Dia jauh dari Tuhan.
Ditanya, Adam, di mana kamu? Karena Allah membenarkan kita oleh karena perbuatan. Apa yang kamu lakukan? Iya, aku makan buah itu. Jadi saudara, karena apa? Karena iman atau karena perbuatan orang itu diselamatkan? Dengan apa? Perbuatan. Bukan dengan iman. Karena iman itu bersama dengan perbuatan. Jadi kalau kita ini beriman, maka Anda memiliki perbuatan dari iman itu. Dari percayamu itu. Karena itu Abraham disebut siapa? Sahabat Allah. Kenapa Abraham disebut sahabat Allah? Karena perbuatannya. Perbuatan yang mana, Pak? Perbuatan baik? Tidak. Perbuatan yang dari iman yang dia percaya. Kalau orang berkata perbuatan baik, tanpa Kristus ada banyak orang baik. Gitu loh saudara. Jadi perbuatan apa yang kami lakukan? Perbuatan dari imanmu itu. Apa yang kau percayai, apa yang kau yakini itu yang berbuahkan perbuatan saudara. Itu natural. Makanya saudara ya ini saya mau tunjukkan aja lah. Walaupun dalam perenungan teruslah. Ketika saya bertemu dengan Tuhan Yesus, lahir baru, ya berubah. Aktivitas saya berubah, perkataan saya berubah, perbuatan saya berubah, pikiran saya juga berubah. Walaupun di tengah-tengah perjalanan itu ada banyak tantangan, godaan yang terus dilakukan oleh setan. Dan saya berjuang terus untuk berjalan sesuai dengan iman yang saya punya. Dan itu otomatis. Saya dulu tidak senang baca Alkitab saudara. Melihat Alkitab tebelnya segini saudara. Siapa yang mau baca buku segini loh? Ngelihat aja merinding saya saudara. Tapi kenapa waktu itu? Sampai hari ini saya haus dan lapar. Gitu loh saudara. Jadi bukan pura-pura. Kekristenan itu tidak bisa pura-pura. Kamu tidak bisa pura-pura. Kamu itu kucing atau anjing. Tidak bisa kucing itu pura-pura dipakaiani topeng anjing. Tidak bisa. Tidak bisa. Orang Kristen yang pura-pura satu hari keluar aslinya. Tapi orang Kristen yang sejati, saudara, orang ini akan tetap bertahan pada kelahiran baru. Walaupun firman Tuhan berkata, ketika seseorang murtad, bisa murtad saudara, maka keadaannya lebih buruk. Berarti orang ini bisa lebih jahat dari sebelum percaya Tuhan Yesus, lebih kotor, lebih najis dari sebelum percaya Tuhan Yesus. Lebih kasar, omongannya enggak benar menghujat, itu terjadi. Dan itu binasa. Seperti Himenius dan Alexander. Itu ada di Alkitab. Itu orang Kristen yang menghujat Rasul Paulus. Dan orang ini mati binasa, diserahkan setan. Itu bisa, keadaannya lebih buruk daripada semula. Tapi sesungguhnya saudara, dalam kekristenan itu saya sendiri pribadi ngalami natural. Kalau saya dulu benihnya jahat ya otomatis keluarnya jahat. Kalau saya benihnya baik otomatis keluarnya baik. Gak bisa pura-pura. Kita mesti ngerti di dalam kita ini sudah gak berubah. Kalau Anda pura-pura gak bisa. Anda akan capek. Tapi kalau saudara mengerti sebagai orang percaya, kehidupanmu adalah kehidupan dari benih iman yang ada. Ya saudara akan melakukan segala sesuatu dengan sukacita. Saya suruh pakai rok, tersiksa saudara. Ayo bayangin, Pak Fibi pakai rok aja. Gak iso, lucu, aku laki. Saudara yang perempuan suruh pakai, sekarang perempuan pakai laki-laki banyak ya. Anda pakai kumis gitu kan lucu ya saudara.
Nggak bisa. Jadi Kristen itu realita, nggak bisa ditutupi sama pelayanan. Bapak Ibu, ngerti? Pelayanan nggak bisa nutupi kamu. Tetap masuk neraka. Orang pelayanan tetap masuk neraka kalau dia tidak melakukan perbuatan iman. Amin atau amsyong? Amin toh. Makanya kita ini harus diberikan pengertian ini benar-benar supaya kita bisa memiliki benih yang benar. Jadi sahabat Allah loh saudara. Jadi sahabat Allah bukan karena saudara itu punya gelar Master of Theology. Anda bisa jadi musuh Allah. Bukan gelarnya gembala. Bukan. Percuma gembala, enggak punya perbuatan. Banyak enggak pendeta enggak punya perbuatan? Tidak ada atau banyak? Yang keras. Ikut tadi Bu Mona Lisa kan doanya. Bagaimana hamba-hamba Tuhan hanya mengenyangkan dirinya sendiri. Banyak enggak? Ini tipis terselubung. Makanya benar orang bilang banyak pendeta masuk neraka. Wah bersyukur saya bukan pendeta. Oh jangan main-main kamu juga. Kamu gak akan lolos kalau kamu main-main. Makanya bersyukurlah lah saudara. Kalau hari ini kamu masih bisa nafas, masih dikasih kesempatan pelayanan. Itu supaya Tuhan menemukan perbuatan iman saudara. Anda bertumbuh sempurna. Dan cepetan. Bisa. Jangan tunda-tunda sakse ay. Kapan jadi sahabat Allah? Kenapa Abraham disebut sahabat Allah? Karena Allah melihat perbuatannya Abraham. Saudara, kitab Yakobus luar biasa. 24, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Betul? Jadi benar nggak saya bilang manusia selamat bukan karena iman? Kenapa bukan karena iman? Kalau imanmu nggak ada perbuatan, gimana mungkin minggu golf kok? Dia ke gereja, golf. Saya mau tanya, masuk neraka apa surga? Jawaban yang jelas. Nek surga besok kita golf. Minggu, ayo sama-sama saya. Ayo terus noai. Kan ada waktunya golf lah saudara. Dan ada waktunya ibadah. Itu enggak usah dipaksa. Saya tahu kapan waktunya golf, saya tahu kapan waktunya ibadah. Karena saya punya benih imannya Kristus. Katakan amin. Saya tahu waktunya kerja, saya tahu benar waktunya saya harus bertanggung jawab terhadap pelayanan. Saya tahu tanggung jawab saya. Makanya anak-anak kita ini kan digiring terus saudara. Dibawa terus. Sama seperti orang Israel. Tuhan berkata apa kepada orang Israel? Terutama kepada Daud. Perjanjianku kepada nenek moyangmu Daud. Aku akan lakukan terus kepadamu. Dan keturunanmu. Tetapi jika keturunanmu melanggar perintahku, aku bunuh mereka. Jadi tidak bisa saudara, kalau saudara tidak membimbing anak-anak saudara juga. Mungkin anak-anak saudara belum mengalami seperti saudara. Lahir baru itu loh, ngerti. Gak apa-apa, taat. Ajarannya gitu. Taat terus. Karena ketentuannya di ketaatan. Katakan amin. Anak-anak kita harus dilatih taat. Didorong mereka untuk melakukan firman. Melakukan perbuatan. Perbuatan apa Pak? Perbuatannya Kristus. Bukan cuma perbuatan baik. Yang penting baik Gimana saudara ngajarkan yang penting baik? Kalau cuma baik ya enggak usah percaya Tuhan Yesus lah. Apa yang saudara lakukan itu loh. Pekerjaan, tolong ayatnya ya. Barang siapa percaya kepadaku dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Tolong cari itu ayatnya di mana.
Supaya kita mengerti gitu loh. Jangan dicampur adukkan pekerjaan Tuhan sama pekerjaan dagangmu, itu beda. Katakan amin. Saya ditegur orang, Bapak khotbah selalu mempertentangan dengan pekerjaan. Loh gimana mungkin, wong itu memang musuhnya Tuhan Yesus kok. Jangan pekerjaan Pak, jangan di pekerjaan terus Pak. Ya kamu memang ditelan sama pekerjaan. Mamon itu apa kalau gak pekerjaan? Pekerjaan menghasilkan duit, dan saudara, duit itu mematikan saudara, membuat saudara binasa. Makanlah itu uangmu dan binasalah dengan uangmu. Ada gak di Alkitab? Ada. Yohanes 14:12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Yang merasa selamat katakan amin. Yang belum melakukan apa-apa ngomong, oh Tuhan ampuni aku. Ayo, makanya itu ya yang kepala-kepala keluarga ini loh. Ayo ikut saya, gampang toh. Ambil bagian dari hidup saya ini loh, pelayanan. Sambil kerja. Tapi jangan dibodohi sama pekerjaan. Ini loh, pekerjaan yang kulakukan. Petrus itu pekerjaannya apa? Nelayan. Tuhan Yesus nelayan. Bukan. Matius itu apa? Pemungut cukai, tukang pajak. Ikut Tuhan Yesus ditinggalkan melakukan pekerjaan Tuhan Yesus. Gitu loh saudara, jangan dibodohi sama pengajar-pengajar sesat saya bilang. Dari dulu Pak Febi ngomongnya begitu terus pekerjaan. Lah iya, karena kamu tidak akan jadi sahabat Allah kok. Jelas orang yang bersahabat dengan dunia, dia menjadikan dirinya musuh Allah. Ini di surat Yakobus, hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia, nanti saya tahu. Makanya iman Yakobus ini, iman keselamatan yang benar. Doktrin Yakobus ini pelajari ini nanti, tapi belum sekarang. Saya lanjutkan, nanti kita lihat doktrin ini, supaya ngerti. Jangan dibodohi sekali lagi saudara. Sama pengajar-pengajar yang hanya mikirnya duit. Kalau saya tanya apakah saudara percaya kepada Tuhan Yesus? Percaya. Apa yang kamu lakukan? Pekerjaan Tuhan Yesus apa yang kamu lakukan? Makanya kalau saudara ikut saya berdoa, Anda sudah memenuhi pekerjaan Tuhan Yesus itu. Rumahku disebut rumah doa. Jadi bukan sekedar gereja itu begini saudara. Saudara datang minta-minta sama Tuhan, ditolong pekerjaanmu, kasih persembahan, kasih bantuan gereja, you ciao. Persembahanmu naik surga, kamu di neraka. Persembahannya diterima loh saudara, tapi kamu tidak. Makanya tadi siang saya kan bilang Edi itu loh. Edi itu kan pendeta. Edi belakangnya di merah, pendeta gado-gado, pengusaha dalam Tuhan gado-gado. Saya bilang kalau beli gado-gadonya Edi meskipun harganya 15.000, yang lain 10-12 ya, tapi dijamin pasti masuk surga. Bayangin, hebat ya. Tapi jangan tertawa Edi, gado-gadomu masuk surga, kamu belum tentu. Kowe dodolan di pinggir neraka kamu. Mulai kau nyebul lagi, bersahabat dengan api yuk, sebal-sebul terus. Gado, siapa makan masuk surga? Masuk saudara. Sing jualan gak masuk. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini realita loh. Saya dalam pertumbuhan saya, iman Kristen yang sempurna, saya bingung. Maaf, pembicara ngomongnya duit terus. Anda mau sukses? Ya, caranya sukses. Loh, gimana sih? Mereka tidak pernah menjelaskan tentang pekerjaannya Tuhan Yesus itu apa. Bahkan mereka berkata, melayani Tuhan di pekerjaanmu itu sama. Bagaimana mungkin? Anda goreng tempe itu bukan pelayanan Tuhan. Kecuali kamu goreng tempe
untuk pekerjaan Tuhan itu beda. Katakan amin. Kalau kamu goreng tempe dengan hati bahwa hasilmu ini untuk bisa ibadah, itu beda. Tapi kalau kamu goreng tempe hanya untuk dunia, itu bukan pekerjaan Tuhan. Makanya saudara, virus ini kalau saya katakan, dan tidak bisa dibendung. Sudah masuk ke semua orang Kristen dan orang Kristen sudah tidak bisa membedakan pekerjaanku dan pekerjaanku Tuhan dan kita. Disamakan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi kalau saudara percaya sama Tuhan Yesus, Anda melakukan pekerjaan Tuhan Yesus. Pekerjaan Tuhan Yesus adalah apa? Dia memberikan hidupnya untuk jiwa-jiwa. Kalau hari ini Tuhan Yesus jadi manusia, mencontohkan Tuhan Yesus sebagai orang Kristen, Tuhan Yesus adalah orang yang hidup melayani di gereja. Udah jelas, tidak mungkin Tuhan Yesus jualan cilok di mall. Bisa ngerti? Tidak mungkin Tuhan Yesus hidupnya hanya dipakai untuk perdagangan dunia. Tidak mungkin. Hanya jual kain di Tanah Abang begitu. Pasar besar. Kain. 1 meter 5.000. Kain. Mungkinkah? Coba bayangin kalau Tuhan Yesus hidup seperti kita. Apa yang dia lakukan? Dia tidak akan nikah. Dia melayani Tuhan total. Dia ada di gerejanya. Lihat. Bisa bayangin gak? Kalau Tuhan Yesus jadi supir Grab, bayangin sekarang. Bisa bayangin gak? Bayangin ya, kalau Tuhan Yesus jadi supir Grab, apa yang dia lakukan? Dia tahu yang harus dia lakukan. Mungkin sambil dia nge-Grab, dia cerita tentang Tuhan, tentang pekerjaan Tuhan. Dia berdoa jiwa-jiwa. Dan dia tahu waktunya ibadah. Dia tahu waktunya pengajaran. Dia tahu semua. Dan tidak mungkin nge-Grab terus. Tidak cari setoran Tuhan Yesus itu. Tapi dia pakai Grab itu untuk sarana menyaksikan Allah. Pasti begitu. Kalau Tuhan Yesus jadi satpam gimana? Bisa mikir gak? Pikirin coba, tak kasih waktu 10 menit. Bayang no Tuhan Yesus jadi satpam. Apa Tuhan Yesus seperti Listen nih loh, Listen jadi apa? Supervisor. Hah? Promosi. Yamaha. Wah, entertain. Coba bayangin. Seharian dia di mall. Seharian dia keliling. Tuhan Yesus berkata ini, aku tahu apa yang aku lakukan. Aku datang ke dunia untuk melayani Bapakku. Aku berikan hidupku untuk menderita mati bagi keselamatan semua orang. Kalau andai kata Tuhan Yesus jadi orang Kristen, beda. Kalau Tuhan Yesus jadi pembantu rumah tangga bagaimana? Masih bersama saya enggak sih ini? Apa sudah tidur? Coba toh mikir. Kalau Tuhan Yesus persis karena saudara Tuhan Yesus. Di dalam saudara ada Tuhan Yesus. Coba pikir. Kalau Tuhan Yesus jadi direktur. Apa yang dia lakukan? Apa yang dia pikirkan? Mikirkan pekerjaannya. Tidak mungkin. Dia pakai sarana itu untuk menjangkau jiwa. Dan Tuhan Yesus akan melayani di gerejanya. Semua waktunya diberikan. Supaya saudara tahu iman itu hasilnya gimana. Jadi kalau iman seperti maaf ya saudara. Orang-orang yang saya oprak-oprak terus kesel saya sebetulnya saudara. Capek deh. Meniren aku sampean.
Tiap minggu ngenteni. Sopo ya gak izin ya melototi. Kadang capek saya. Capek. Gimana Tuhan? Orang tuh kan ngerti tuh mestinya. Tapi mereka itu tidak sadar. Mereka sudah direbut oleh dunia. Iman mereka mati. Iman bisa mati enggak? Bisa. Orang yang dulunya berapi-api. Wah, pelayanan enggak ngerti hari, enggak ngerti waktu. Tiba-tiba push, hilang sama sekali pelayanan. Mati saudara pelayanannya. Itu rohnya mati. Saudara enggak bisa, pelayanan itu kehidupan. Anda punya dua kehidupan dalam hidupmu sekarang. Dulu kamu cuma punya satu kehidupan, hidupmu. Tapi ketika saudara percaya Tuhan Yesus, Anda punya dua kehidupan. Hidupmu ada, kamu harus tanggung jawab. Dan kamu punya hidup kerajaan Allah yang harus tanggung jawab. Dua hidupmu. Itu orang Kristen. Dan sebetulnya bukan dua. Roma 6 berkata, ya, kamu sudah mati, dibaptis, dikubur. Kamu bukan lagi hidup bagi dirimu, tapi engkau hidup bagi Allah. Hanya satu, hidup orang Kristen hanya bagi Allah. Bagaimana Pak hidup bagi Allah? Bagi gereja, titik. Soal karena udah jelas, udah karu-karuan. Golf terus katanya hidup bagi Allah. Oh saya Pak, memberikan tip kepada kedi itu loh Pak. Kan kasihan Pak, ada yang enggak punya itu uang untuk nyekolahkan anaknya. Modelmu kok mari mbok bayari terus mbok makan itu pergi. Golf mari gitu apa? Ngapain kamu? Ya toh? Banyak toh? Alasannya. Kenapa kok ngerokok? Biar pekerjaannya buruh pabrik rokok tetap jalan. Oh, alasanmu, kamu yang punya pabrik rokok, Rokok gak kena kok. Ya toh? Kok alasan ini membantu Pak? Membantu apa? Kalau Tuhan Yesus ngerokok, saya ngerokok. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi siapa? Allah. Kalau hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus, berarti hidup saudara semuanya. Untuk siapa? Gereja. Udah gak usah ngomong Tuhan. Tuhan itu kejauhan buat saudara. Sebab Tuhan itu di gerejanya enak saja ngomong Tuhan. Hantu kamu. Pegel saya saudara. Soalnya saya ngomong Tuhan gak sadar-sadar tentang gereja gitu loh. Gereja mau tinggal no. Betul nih Kak. Tuhan. So aku percaya Tuhan. Setan percaya Tuhan nih. No. Amin. Kalau Tuhan Yesus datang nanti malam gimana? Gimana? Bagaimana? Kamu belum lakukan apa-apa. Bingung ngurusi kerjaan bosmu. Bosmu tanggung jawab apa? Kenapa enggak datang pengajaran? Telacu, ngelembur. Tutupan ibu pabrik. Segelen sudah. Karena Anda enggak punya hidup Tuhan. Kalau kamu punya hidup Tuhan, kamu jadi orang berani. Gitu loh. Katakan amin. Kamu bisa beda no. Itu iman bener loh. Banyak enggak orang Kristen enggak diselamatkan? Sekarang ngerti. Banyak enggak? Banyak. Sesuai Alkitab loh saya ngomong. Ini Alkitab. Makanya Bapak Ibu yang rajin, yang sungguh-sungguh sama saya, tekun. Udah jangan mulai noleh kanan kiri temenmu. Kamu di gereja mana? Di sana enggak ada pengajaran, enggak ada. Oh enak yuk. Nah itu neraka misalnya. Wis pinggire gue. Enggak ada doa malam, enggak ada. Apa aku keliru lah ya? Haleluya. Loh ada orang yang keluar dari sini ya gara-gara gue. Dulure Devi. Orang kok dipaksa terus sama Pak Wibi. Lah kamu mau masuk tingkat berapa? Saya kan ajari saudara masuk level yang paling tinggi. Sudah level imam.
Gak ada imam itu ndak pengajaran, imam itu ndak doa malam, ndak doa pagi, ndak ada imam itu ndak baca Alkitab. Gak ada imam. Imam itu semua melakukan seperti yang Tuhan lakukan. Walaupun yang kita lakukan ini hanya ya masih belum lebih besar. Tapi saya percaya 10 tahun ke depan kita akan lakukan perkara yang lebih besar daripada yang Tuhan Yesus lakukan. Amin. Mari dengar, ikut Stephen. Stephen ada 2 masalah ini. Stephen pagi ini sudah. Stephen sore. Terus noe gue. Ngerti kamu? Sudah melakukan pekerjaan Tuhan belum? Cepat, yang cepat. Daftar cepat sekarang. Minimal ikut doa, sama-sama ibadah. Haleluya. Ayat 25 saya tunjukkan, mari para pemusik ya. Jadi kamu lihat, 24 dulu ya. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. 25. Dan bukankah demikian juga Rahab? Rahab itu siapa? Pelacur. Pelacur itu enggak bisa ngomong cuman percaya. Mari ngono malamnya melacur lagi. Sambil nyembah Pak. Dicoki, DJ, orepe syakara papa, untak untuk, orepe syakara baraba. Ngono? Loh, saudara, semua pekerjaan itu halal loh saudara. Boleh loh. Asal kau pakai sarana untuk membawa engkau memuliakan Tuhan. Asal membawa imanmu punya perbuatan. Kalau pekerjaanmu tidak membawa imanmu punya perbuatan, tinggalkan. Titik, sudah. Makan apa-apa, nasi tetap. Nasinya siapa? Tonggomu. Pikirnya saudara, Tuhan itu tidak bisa memelihara kita. Apa sih yang kita butuhkan? Asal ada makan dan pakaian. Tolong itu di Tesalonika. Asal ada makanan pakaian gitu. Tolong pemusik dinyalakan ya musiknya. Ada? Asal ada makanan pakaian. Gitu loh standar kita itu. Jadi kalau saudara sekarang punya mobil, punya pabrik, punya usaha, Anda miliarder, ada bersyukurlah. Semakin kamu kaya saudara ya, semakin kamu harus lebih rajin daripada orang yang tidak punya apa-apa. Kalau kamu kaya, kerajianmu kalah sama orang tidak punya rumah, tidak punya mobil, tidak punya deposito. Tapi mereka rajin, malu saudara. Malu kamu, malu. Ngomong kanan kiri, malu. San, izin dak? Izin tau San ya? Makanya tak latih, listening. Tak latih semua tak latih. Karena saya nggak mau saudara ditolak. Kecilik Anda. 1 Timotius 6 ayat 8. Lagu tadi ya, selalu ada ya. Ayo sebentar ya. 1 Timotius 6 ayat 8. Saya tunjukkan buat Bapak Ibu. Kalau saudara punya perbuatan, aman-aman saudara. Saudara pasti berkata, yes Pak, betul. Karena saya merasa bahwa perbuatan saya, aktivitas rohani saya membuat iman saya sempurna. Betul itu saudara. Coba Anda tidak doa, 1 minggu garing saudara. Betul enggak? Ayo cobaan. Tidak bisa kita merasa, oh aman Pak, aman. Sempurna. Sempurna apa? Haleluya. Tapi ada orang ngomong begini tuh. Lah saya enggak kerasa apa-apa sih Pak. Saya fine-fine aja sih. Meskipun saya tidak doa seminggu. Lah kamu memang tiap hari enggak pernah doa. Seminggu gak doa. Wong kon doa ambek gak apa doae kok. Kok sekarang enggak ngerasakan. Ya biasa ya Pak. Saya ibadah mesti enggak ke gereja. Oh, fine-fine. Lah kamu ibadahmu sebulan sekali. Ya pantas saya meskipun enggak ibadah.
ya nggak enak. Ya tetap aja enak. Saudara kalau yang sungguh-sungguh sudah berkomunitas dengan kita, kalau saudara di luar kota, ya toh, karena memang terpaksa, pasti saudara kehilangan sesuatu. Pasti saudara, Tuhan aku pingin kumpul sama-sama, betul enggak? Paling enggak lewat streaming. Kalau enggak ada rasa begitu, ya tolong dicek aja lah keselamatan saudara. Jangan-jangan saudara masih di pinggir neraka itu, antara surga dan neraka. 1 Timotius 6 ayat 8 ya. Oh Tuhan. Ayat 3 dulu, ayo saya tutup ya. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menuruti perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan apa? Dengan apa? Ibadah di mana? Di gereja. Jadi ada ajaran-ajaran yang sesuai dengan ibadah kita dong. Ada orang tidak ngajarin kayak gini. Ayat 4, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Gitu loh. Pinter ngomong aja. Teori dia pinter. Dia tidak punya perbuatan sama sekali. Hidupnya hanya kerja. Maka penyakitnya ialah mencari-cari soal dan apa? Bersilat kata. Yang menyebabkan apa saudara? Dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Nah ini orang-orang yang datang itu loh, yang mikirnya pokoknya datang ibadah, cuan itu aja. Biar pabrikku rame, tokoku tambah rame gitu loh. Tapi dia tidak terbeban sama sekali dengan pekerjaan Tuhan. Dia cuma cari keuntungan dirinya sendiri. Tuhan tahu kok saudara siapa yang sungguh-sungguh apa enggak. Jangan saudara datang ke sini cari keuntungan. Mau pabrikmu sepi, mau pabrikmu rame, urusannya bukan urusan saudara, dah biarin, pokok Anda kerja yang baik. Datang ke gereja untuk menyembah, memuliakan, mengabdi kepada Tuhan. Itu iman yang benar kalau Anda diselamatkan. 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Itu artinya ibadah itu saudara bisa menikmati disertai rasa cukup. Ayat 8 baru muncul, ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Jadi ibadah itu bukan untuk memperoleh apa-apa loh saudara. Karena saudara keluar dari dunia yang gak bawa apa-apa yang kau minta gitu loh. Kamu mau minta apa sama Tuhan? Itu pun gak kamu bawa. Kamu datang itu yang gak bawa apa-apa. Jadi waktu kamu ibadah, kamu telanjang gitu loh. Maksudnya bukan telanjang gak pakai pakaian. Artinya saudara terbuka. Apa adanya saudara antara saudara dan Tuhan. Hanya perbuatan saudara itu yang Tuhan lihat. Katakan amin. Maka ayat 8, asal ada makanan dan pakaian, apa? Cukup. Wes mari gitu loh. Ngapain kamu ngejar? Sembuh kejar itu loh apa nih gitu loh. Ngerti? Kurang pak. Untung gak bisa pak, cuma 1 juta. Nah, bisa 2 juta pak. Nanti belum beli ini pak, beli ini. Hei. Rezekimu sudah diatur, hokimu diatur dengan takaran gereja, takaran surga. Amin. Nah ini loh ayatnya itu loh. Ngotot ay. Masih terus, cuan, tidak cukup. Lembur terus. Kalau di luar negeri Anda pasti lembur. Karena per jam Anda dikasih berapa sekarang? Sampai berapa sekarang? Bu Arisa berapa? 20 dolar itu uang Indonesia berapa? 200 ribu lah, ya anggap aja, 300. Anda per jam dikasih 300, lembur apa enggak? Dian. Loh lah lembur, gak ngerungokno iki ya. Mas ayo, bawa kantor. Lembur apa enggak? Lembur, suwe ngon. Menghina aku.
Jajal model-model kita ini. Ayo, untung kita di Indonesia. Makanya hari Kamis nanti kita bersyukur. Kita rayakan kemerdekaan Indonesia. Tidak membuat saudara lembur. Di luar negeri kamu dibayar sape jeng. Tahu sape jeng? Bolak tertarik Stephen Lon. Motomu. Mau pergi luar negeri. Hilang tambahan awakmu. Di sini gak dikei lembur, hilang kok apa menit kayak lembur. 300.000 per jam. Jadi orang di luar negeri kalau kerja nggak mau 24 jam. Mereka berkata, Jesus love me. Tuhan Yesus yang mana? Asal ada makanan dan pakaian udah cukup, ngapain terus lembur-lembur? Terus noai saudara. Apa yang kita cari? 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. 9 tolong bukakan. Ke dalam jerat. Dijerat enggak? 9 rek. Nyantol meneh. Nyantol. Jauh adik lah yo. Programnya coba dibetulin. Saudara ya, bukaan kitabmu. Ayo gak biasa nggak handphonemu bukaan. Oh bisa. Oh bisa sih kalau gak ketok soalnya saudara. Di TV gak kelihatan. Oh itu yang situ yang di YouTube yang gak muncul. Lihat saudara, terjerat apa saudara? Lihat jiret bahasa Jawa niku jiret. Kamu kejerat apa enggak? Kejiret enggak? Kerjalah jangan dijiret. Makanya yang punya kerjaan sendiri itu loh saudara, atur yang baik. Sudah punya kerjaan sendiri kok Anda yang kejiret. Jangan, ikut orang, kejiret aja Anda bisa ngelawan kok, enggak usah takut. Jangan mau dijiret. Itu bos Kristen yo gak ngerti kok kadang. Babar belas gak ngerti, ya itu Kristen masuk neraka, udah kelihatan lah. Lihat bosmu yang Kristen masuk surga apa neraka, lihat perbuatannya. Gitu. Meskipun dia anggota KUR paduan suara lah, tetap masuk neraka. Ke dalam berbagai nafsu yang hampa. Nafsu enggak? Anda dapat 1M, pingin 3M. Ngejar lagi. Yang biasa-biasa enggak punya apa-apa, embere lo enggak punya. Golek saem bere lo enggak punya. Yang ada mereka hanya datang ke janti jalan. Puji Tuhan. Kadang Tuhan tuh membuat posisi kita itu begitu tuh supaya saudara selamat. Haleluya. Yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam apa? Keruntuhan dan kebinasaan. Ini ayat loh saudara, firman loh. Makanya jangan ketipu, gitu loh. Kalau saya WA, saya tanya saudara, itu ngingetkan saudara. Karena ini firmannya. Kita kan pengen kaya. Makanya orang usah pengen kaya. Ya, wis cukup. Syukuri aja. Apa yang kamu peroleh. Asal ada makan, pakaian. Kalau Tuhan buka pintu yang kamu lakukan ini, Tuhan mau ya Tuhan buka. Tidak perlu saudara mencari-cari sesuatu yang membawa keruntuhan dan kebinasaan dan menjirat saudara. Amin. Karena akar segala kejahatan ialah apa? Cintawan. Tadi saya sampaikan ya, pembuat kejahatan itu tidak masuk surga. Sekarang saudara tahu siapa yang jahat. Siapa yang jahat? Cinta uang. Tahu cinta uang? Kamu cinta uang enggak? Pasti seorang ngomong, tidak Pak, tidak, saya tidak cinta uang. Kenapa? Kamu memburu uang dan kamu meninggalkan pekerjaan Tuhan. Coba, kamu cinta uang. Alasannya semua klise, bayar kredit lah, bayar inilah, itu alasan. Kamu yang nyusahkan dirimu sendiri.
Kan begitu. Makanya saudara, kenapa Nuh mendapat kasih karunia? Karena Tuhan melihat semua jahat di mata Tuhan. Dan Tuhan menyesal. Itu tadi bagi saya katakan. Tetapi dia menemukan seorang Nuh. Nuh mendapat kasih karunia. Karena Nuh bergaul erat dengan Tuhan. Karena Nuh hidupnya tidak sama dengan sejamannya. Hidup takut akan Tuhan. Hidup saleh. Ya, seorang yang benar tidak bercela, hidup bergaul dengan Allah. Lihat saudara, di tengah semua kejahatan, Tuhan binasakan. Jadi saudara, perbuatan jahat bukan hanya membunuh. Anda tidak peduli dan Anda cinta uang. Tuhan tahu kamu cinta uang apa enggak. Dari bagaimana kewajiban agamamu, kamu selesaikan tidak. Kalau orang yang tidak cinta uang, saudara, dia tidak akan mengabdi kepada uang. Dia mengabdi kepada Tuhan. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah apa? Menyimpang dari iman. Nah, kena dah. Memburu uang. Makanya saudara, kalau saya ngomong gini, pasti dalam hati saudara berkata ini, terus siapa yang bisa diselamatkan? Kan begitu. Sama seperti yang saya jelaskan waktu hari Kamis itu. Atau doa pagi ya, Kamis ya. Tuhan, kalau begitu siapa yang bisa diselamatkan? Dan Tuhan berkata, with God all things are possible. Dengan Tuhan bisa semuanya. Orang ngelihat yang kita lakukan ini impossible. Gimana saudara dikasih uang lembur $300.000? Masuk akal? Orang bilang, tidak mungkin Pak ini bisa. Tapi orang yang bersama Tuhan, dia bisa melakukan hal yang tidak dilakukan dunia. Katakan amin. Orang yang kerja di mall itu semua dikunci sama mall dari saya ibadah. Kalau kamu mau kerja di mall, suruh karyawan lain. Suruh ibadah. Oh, kok suruh ibadah? Suruh Joko Mall, jangan kamu. Boleh. Tapi kalau kamu yang jemaat saya disuruh kerja di mall, tidak ada libur, keluar. Bisa ngerti? Dikunci kamu, mall tidak boleh tutup. Ngerti sekarang? Gila Pak Febi sesat katanya. Karena Pak Febi ngajarin orang gak boleh kerja di mall. Tidak boleh. Kecuali kamu punya orang. Kerjakan orang bukan Kristen banyak. Itu ada di Alkitab Yesaya 61. Kamu mempekerjakan orang asing. Repot. Wong koyok Pak Febi KB ekonomi buyar. Loh, kalau semua kayak saya, Tuhan Yesus sudah datang. Tuhan Yesus segera datang. Katakan amin. Bisa ngerti? Mari saudara uji. Bagi manusia tidak mungkin. Tidak mungkin. Oh ya wis kakian duwe ae sampean Pak. Jadi, loh, ya memang aku sudah banyak uang. Uangku ada di BCA, Bank Sentral Allah. Bukan BCA dunia. BCA dunia gak ada apa-apa nih. Belas. Tapi di Bank Sentral Allah saya punya. Kalau nanti malam saya mati, kamu akan melarat di sana. Tapi saya akan kaya. Ayo lomba sekarang. Oh no Pak Webi. Loh, Tuhan Yesus bilang kumpulkan harta di surga. Apa pikir saudara rajin itu tidak mengumpulkan harta di surga? Orang agama lainnya percaya kalau kamu rajin, langkahmu dihitung dan itu menjadi pahala kok buat saudara. Bisa ngerti sekarang? Amin. Makanya ya saudara, mari saudara yang sudah kecukupan, atur dengan baik. Atur dengan baik. Supaya jangan sampai saudara terjerat dan kemudian menyiksa diri saudara, menyimpang dari iman dengan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Katakan amin.